Saya bilang ini masih dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu di hubung Pak Bambang datang enggak datang palsu ini saya paksakan dalam betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nyerah aja deh ya. Ini kata-kata Jokowi ternyata loh ya, kalau nggak datang dalam reuni ya di UGM, di Fakultas Kehutanan, nanti rame lagi ya. Ini dasar cara berpikirnya Mukidi. Orang sih malah nganggep justru reuni yang dibuat dadakan itulah yang menjadikan orang semakin yakin kalau itu malah ijazahnya palsu. Ente aja yang mengharapkan tepuk tangan dari orang-orang yang hadir, tetapi tidak mengetahui orang-orang yang berkomentar terhadap peristiwa ya reuni itu ya. Biasanya reuni di perguruan tinggi di mana-mana itu digelar habis lebaran biasanya kan, belum banyak aktivitas di mana-mana ya, masih longgar dan lain sebagainya, orang tuh gelar reuni. Tidak pernah ada reuni ya digelar ketika yang menjadi alumni itu punya tudingan atau menerima tudingan ijazah palsu. Terus membuatlah panitia, coba ngaku aja sebetulnya itu duit dari mana coba untuk menyelenggarakan itu. Bahkan orang mungkin dari berbagai daerah diminta untuk hadir di Fakultas Kehutanan itu, ada yang biayai. Bukan dari saya kok, ya nggak usah dari kamu, mungkin dari orang utusanmu dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya sebetulnya ya kalau di apa namanya, ini problemnya ya, berat banget memang menjadi Jokowi sekarang ini. Semua langkahnya itu terlalu ceroboh untuk dibaca ya, sehingga yang muncul itu memang adalah kepalsuan. Karena kepalsuan yang paling dalam itu sudah luar biasa, sehingga yang keluar juga palsu juga. Ini kan ini ada Idul Fitri Siada, ini katakan, Bapak gak lihat grup WA sih, sebelum hadir harus bayar kaos dulu sekalian ukurannya. Jadi ditanya ukurannya, jadinya agak kompak sama yang lain. Nah terus tudingannya ini, jangan-jangan Bapak memang gak ada di list alumni, tidak ada dalam daftar alumni. Ya memang bukan alumni kan, sehingga tidak dimasukkan di grup ketika alumni ini ya kan, menyelenggarakan apa namanya, reuni di tengah isu tentang ijazah palsu, match dengan kebutuhan orang yang ingin menaikkan citra supaya nggak dituding ijazah palsu kemana-mana. Lo ijazah palsu sekarang yang merata ini bukan hanya di kalangan kampus, ya, bukan hanya di kalangan pemerintahan, orang-orang elit politik, pemerintahan, kampus tahu semua. Di tingkat kampung itu tahu semua, ya, semua ngerti tentang ijazah palsu ini, ya. Hanya termul aja yang di hadapanmu mengatakan Bapak ijazahnya pasti asli, tapi jangan lupa sembakonya Pak gitu. Ya ini kata-katanya ya pemirsa. Jokowi mengaku memaksakan bisa hadir reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM di tengah kondisi kesehatannya yang belum pulih 100% ya. Jokowi mengatakan isu ijazah palsu yang beredar saat ini menurutnya akan makin merembet kemana-mana kalau dirinya tidak hadir ya, tanpa kehadiran dirinya, itu kata Jokowi. Orang juga malah nggak ngerti kalau ada alumni Fakultas Kehutanan angkatan 80 menyelenggarakan secara tiba-tiba ya, nggak tahu itu gitu loh. Nah sekali lagi momennya kok pas ada orang yang memang ijazahnya palsu. Jadi ini panitianya cukup cerdas ya,
bisa membidik untuk biaya akomodasi macam-macam itu langsung nyambung nih. Nah, dia bilang ya kemarin waktu dihubungi Pak Bambang ya, datang nggak? Nanti kalau nggak datang tambah palsunya kemana-mana. Nah, itu kata Bambang, setengah ngancam kalau dalam pola ini ya. Ini saya paksakan datang, betul saya paksakan, itu kata Jokowi ya saat memberikan sambutan di Fakultas Kehutanan. Jokowi mengatakan jika dalam reuni angkatan ini tidak datang ya pasti isu akan ramai lagi. Bayangkan kalau saya nggak datang, nah rekan-rekannya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Ramai lagi nanti, ya kan? Ramai, pasti ramai. Itu klaimnya Jokowi. Padahal sebetulnya ini nih rakyat kalau ditanya, orang pedagang sayur, ya kan, pedagang kerupuk, gorengan, kuli yang ada di pasar, buruh tani yang ada di sawah dan lain sebagainya, ditanya, ngerti nggak ada ijazah palsunya Jokowi? Ngerti semua. Jangan disangka nggak ngerti gitu loh. Ya, jadi aduh, sebetulnya gampang kok kalau memang ada sedikit kebaikan pada dirimu. Ya, salah satu ciri orang baik itu kalau berdusta, dia menyadari bahwa dirinya berdusta. Setelah itu, ya, minta maaf bahwa dirinya sudah menipu orang lain dengan ijazah palsu dan lain sebagainya. Kemudian siap menerima risiko. Tuh. Tapi kalau memang sudah nggak ada kebaikannya, ya pasti seperti kata Hakim yang viral itu, seorang pembohong, Pak, ya tidak mungkin bekerja untuk rakyat. Kalau dia menjadi pejabat, jadi presiden misalnya, dia akan terus sibuk dengan menutupi kebohongan. Dan untuk menutupi kebohongan itu dia harus membuat proyek kebohongan lagi, terus begitu sehingga habis waktunya untuk menutupi kebohongan. Ini persis yang terjadi pada kamu, gitu loh. Jadi ya terserah aja sih, siapa orang yang tidak mengerti tentang ijazah palsu ini? Semua ngerti, bahkan lawyer-lawyermu pun ngerti kamu itu ijazahnya palsu. Cuma untuk mendapatkan duit dia harus membela itu. Dan bahkan kamu pun tahu bahwa ijazahmu itu palsu, ya kan? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.